Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekarang pastinya sudah makin fresh dan juga semangat untuk menyimak pemaparan materi yang berikutnya, yaitu mini lab yang kami beri judul New Ways of Teaching yang akan dipandu oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Galih Sulistianingra. Boleh beri tepuk tangan Bapak dan Ibu? Oke, Kak Galih sebelum kita boleh sambil maju Kak Galih. Nah, Kak Galih sambil kita kenalin dulu kali Boleh, ya. iya. Jadi Kak Galih Sulistianingra ini adalah seorang edupreneur yang merupakan CEO dan juga co-founder Smarttic Indonesia dan sekarang memimpin pengembangan platform belajar literasi numerasi berbasis gamifikasi untuk anak usia 4 sampai 14 tahun. Wow, dan Kak Galih merupakan konten kreator di akun Instagram @galihtianr yang menulis dan memproduksi konten edukasi berkaitan pendidikan berkualitas untuk semua guru SD di pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2020-2024. Gak hanya itu nih, jadi Kak Galih juga merupakan penulis dan pelatih modul peningkatan pengajaran literasi dan numerasi program organisasi penggerak Kemendikbudristek dari tahun 2021 sampai sekarang ya Kak Galih ya, dan masih banyak lagi pokoknya. Betul, dan dari sisi pendidikan Kak Galih merupakan lulusan S2 dari Institute of Education and International yang sebelumnya meraih S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Negeri Jakarta. Wow. Luar biasa sekali ya. Nah Kak Galih kayaknya juga udah makin gak sabar nih ya. Pengen tahu tips and trick juga mungkin dari Kak Galih. Langsung saja kita sambut nih, kita langsung berikan saja kesempatan untuk Kak Galih. Kita panggil lagi ya, kita berikan langsung ke Kak Galih. Boleh berikan sambutan hangat Bapak dan Ibu. Cek. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya mungkin biar nggak terlalu tegang, saya mau ajak main dulu kali ya. Ini jiwa-jiwa guru SD-nya membuncah. Kalau di SD kan sering ice breaking ya Ibu Bapak. Boleh kita berdiri dulu? Kita berdiri karena kan ini materinya tentang literasi finansial ya. Biasanya literasi finansial tuh hubungannya paling deket sama pelajaran apa Ibu Bapak? Ekonomi, turunannya ada apa lagi? Matematika ya, jadi saya mau menguji kemampuan matematika Ibu dan Bapak semuanya ya. Boleh cari pasangan dua-dua? Cari pasangan dua-dua, oke. Sudah, ada yang tidak dapat pasangan mungkin boleh melintas ke meja yang lain ya. Supaya bisa berdua-berdua, oke. Ya, nah sekarang boleh pilih siapa yang akan jadi ganjil, siapa yang jadi genap. Nah ganjil genap nih mata pelajaran, topik pelajaran SD ya, jadi harusnya udah lewat lah ya. Oke, nah sudah ditentukan siapa yang ganjil dan genap? Sudah, oke. Nah sekarang boleh berhadap-hadapan, tangannya di kepal, satu ada yang di bawah, satu ada yang di atas. Ya, seperti itu betul. Nah, jadi peraturannya adalah kalau saya menyebutkan sebuah bilangan yang ganjil, maka ibu atau bapak harus memukul temannya yang ganjil. Ya, yang ganjil harus menghindar biar nggak kena pukul ya. Oke, mukulnya bukan mukul badan, mukul tangannya maksudnya ya. Oke, kalau sebaliknya, kalau saya mengucapkan bilangan genap, maka ibu dan bapak harus coba serang yang genap, ya, yang genap menghindar, oke? Ya, jadi tangannya dikenain, ya mukulnya jangan terlalu inilah ya, jangan terlalu keras, oke? Sudah paham? Paham ya? Semua tangannya siap? Siap tangannya, oke? Jangan terlalu jauh ya, jangan terlalu jauh, agak dekat. Nah, ya siap ya. Yang satu di atas, yang satu di bawah, oke? Diingat-ingat, ibu atau bapak ganjil apa genap, ingat-ingat. Kalau bilangannya genap berarti apa tadi? Mana yang dikenain? Yang genap ya. Kalau bilangannya genap, maka serang yang genap. Kalau bilangannya ganjil, serang yang ganjil menghindar. Oke, siap? Oke, level gampang dulu, level mudah ya, level mudah. Siap? 3. Nah, konsen Bapak Ibu.
Oke, itu level sangat mudah ya, 3 itu mudah sekali. Oke, naik dikit ya, siap? Oke, siap, makanya konsen. Siap, oke. Bilangan selanjutnya, 28. Ya, 28 ya, siap. Lagi, agak susah dikit ya, siap? Ya, agak susah dikit. 1000. Ayo, kalau 1000 itu ganjil atau genap? Bingung. 1000. Oke, terakhir agak, ini paling susah ya. 198.007. Oke, boleh tepuk tangan semua, terima kasih, kita duduk lagi. Semoga sudah cair ya, biar nggak tegang-tegang banget nih. Saya membersamai ibu bapak semua di sini. Oke, senang sekali hari ini ibu bapak bisa bertemu dengan bapak ibu semuanya. Ini kan rata-rata semua SMP Jakarta ya ibu bapak. Tapi kan biasanya nih kita bertugas di sekolah tapi sebenarnya asalnya bukan dari Jakarta. Bener nggak? Ada yang dari pinggiran-pinggiran Jakarta? Saya mau tes. Nah, kalau tadi kita tes matematika, sekarang tes apa ya? Kita cek dulu. Kita next. Boleh next slide? Kita next slide. Nah, saya mau cek nih, adakah ibu bapak di sini yang berasal dari tempat yang ada di depan ya? Boleh next lagi? Boleh next lagi? Nah, ada yang dari sini? Bekasi ada. Oh, Bu, semangat banget Bu. Sampai berdiri ya. Ini Bekasi ya, jadi Bekasi. Ada yang dari Bekasi? Ada yang dari Bekasi, oke. Wow, banyak ya. Ibu-ibu masuknya 6:30, berarti dari rumah jam berapa Bu? Ibu bapak, jam 6, oke. Kita next dulu, ada yang dari sini? Bekasi banyak ya, kalau yang dari sini ada nggak ya? Kita next lagi. Ini ada? Depok. Depok ada juga, naik kereta atau naik apa Bapak? Sampai berdiri Pak, oke luar biasa Pak. Terakhir, nih pinggiran Jakarta yang lain nih, terakhir kayaknya banyak nih. Kita next. Tangerang banyak juga ya, oke luar biasa, keren Bapak Ibu. Walaupun dari pinggiran-pinggiran Jakarta semua berkumpul hari ini ya di Danau Pala untuk bisa menerima sesuatu yang harapannya bisa ditularkan juga ke anak-anak murid kita ya. Oke, kita next. Kita bersepakat dulu Ibu Bapak, ini pertama kalinya saya memfasilitasi sesi 300 orang ya. Biasanya selama ini diminta Kemenkeu itu paling banyak 60-an. Ini keren banget nih Bapak Ibu, banyak banget hari ini. Boleh tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan juga untuk Kementerian Keuangan ya yang sudah memfasilitasi kita. Karena gimana pun literasi finansial, literasi keuangan zaman sekarang tuh penting banget ya Ibu Bapak. Nah, jadi saya mau ajak Ibu Bapak untuk bisa bersepakat, kita aktif dan partisipatif. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat ada beberapa alat-alat yang disediakan di meja ya. Karena nanti terakhir itu akan ada project, akan ada sesuatu yang Bapak Ibu lakukan. Harapannya apa? Harapannya supaya Bapak Ibu di sini tidak hanya duduk dan mendengarkan, tapi bisa juga berdiskusi sama teman-teman yang ada di bangku dan membuat sesuatu yang nantinya bisa diterapkan di sekolah masing-masing gitu ya. Oke, kita next. Gimana? Bisa bersepakat? Semua sepakat ya? Kita aktif hari ini? Sepakat ya? Siap. Oke, kita next. Nah, Bapak Ibu tahu ada tren yang sedang hype di kalangan anak-anak muda ya, murid-murid kita. We listen, we don't judge. Tahu Bapak Ibu tren ini? Ya, jadi we listen, we don't judge. Artinya kita mendengarkan tapi kita tidak menghakimi ya. Nah, saya mau ajak Ibu Bapak nih, kalau tadi udah main benar salah, sekarang saya mau sambil ajak Ibu Bapak senam, biar nggak duduk terus ya. Jadi kalau Bapak Ibu berdiri, artinya Bapak Ibu setuju, nanti ada beberapa pernyataan yang saya tampilkan di depan. Kalau Bapak Ibu tidak setuju, maka Bapak Ibu bisa tetap duduk. Kenapa we listen, we don't judge? Karena sering udah ada yang mau berdiri, ngelihat teman-teman yang gak ada yang berdiri, duduk lagi. Kebalikan, dia duduk gara-gara yang lain berdiri semua, dia ikut-ikutan berdiri ya. Jadi we listen, we don't judge. Kalau udah berdiri, berdiri. Kalau duduk, duduk ya. Oke, pernyataan pertama.
Literasi finansial sama dengan mengajarkan murid pelajaran ekonomi atau IPS. Berdiri jika setuju, duduk jika tidak. Nah ini ada yang lihat-lihat dulu nih kanan kiri. Dia berdiri nggak? Oke, ini nggak ada yang berdiri. Berarti oh ada. Oke, saya mau samperin ibu-ibu di sebelah sana. Jangan duduk Bu, kan tadi udah dibilang. We listen, we don't judge. Nah ini karena ibu tadi ragu-ragu, saya samperin. Bu, boleh cerita ibu namanya siapa, dari SMP mana, dan kenapa ibu setuju dengan pernyataan di depan Bu? Saya Titin Ayunah dari SMP Negeri 16. Biasanya memang kalau literasi finansial itu berhubungan dengan pelajaran ekonomi atau IPS. Yang saya tahu itu. Beri tepuk tangan buat ibu. Ibu siapa tadi Bu? Ibu Titin. Oke, nah sekarang saya mau ke Bapak. Bapak peserta atau panitia Pak? Peserta kan ya? Ntar takutnya kalau saya ternyata panitia. Bapak kan duduk ya Pak ya. Kenapa Bapak duduk? Artinya kan Bapak tidak setuju. Boleh diceritakan alasan kenapa Bapak tidak setuju dengan pernyataan di depan? Oke baik, terima kasih. Nama saya Rangga, saya dari SMP Negeri 62 Jakarta. Ya kenapa saya duduk? Karena menurut saya sepertinya nih masih pertanyaan sarkas di awal-awal. Jadi saya ngambil aman dulu. Ya terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan untuk jawabannya. Karena tadi saya bilang we listen, we don't judge. Jadi saya tidak akan beritahu mana yang salah, mana yang benar. Tapi nanti ibu bapak bisa seiring kita mempelajari materi hari ini, nanti ibu bapak bisa menyimpulkan gitu ya. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Pengajaran literasi finansial bisa dimulai dari mengimbau murid-murid membuka tabungan di bank. Berdiri jika setuju, duduk jika tidak. Pengajaran literasi finansial bisa dimulai dari meminta murid-murid membuka tabungan di bank. Oke, wah banyak nih yang berdiri ya. Oke, Bu, saya boleh tahu Bu, kenapa Ibu setuju dengan pernyataan di depan? Saya setuju, tadi saya dengar waktu Pak Budi yang ngomong untuk menabung. Jadi kita mengajarkan anak itu untuk menabung pangkal hemat. Menabung dari uang jajannya. Jadi kita mengajarkan supaya dia menghargai uang yang dia berikan orang tuanya, bisa menghemat untuk biaya pendidikannya. Mungkin gitu. Boleh kita beri tepuk tangan? Saya tertarik sama satu kelompok yang solid banget ya. Semuanya berdiri di sini. Wah luar biasa. Ini benar-benar nggak mau ngejudge satu sama lain ya. Jadi amannya biar berdiri aja semua. Pak boleh diceritain kenapa Bapak setuju Pak? Nama saya Indra Wianto dari SMP Negeri 92 Jakarta. Karena pertama kali kan kita mengenalkan dengan celengan ya. Ketika sudah dengan celengan, ketika dia sudah banyak kita kenalkan dengan kita himpau ke bank dan itu akan lebih meluas dan pengetahuannya mungkin akan lebih wawasannya punya wawasan yang luas gitu. Boleh, terima kasih, beri tepuk tangan. Boleh duduk lagi, terima kasih Bapak Ibu. Oke, nanti kita cari tahu ya. Kita next dulu. Inti dari literasi finansial adalah menabung dan berhemat. Berdiri jika setuju, duduk jika tidak. Inti dari literasi finansial adalah menabung dan berhemat. Ini ada bapak yang saya lihat kayaknya dia udah mau berdiri, tapi karena nggak ada yang berdiri, ditahan-tahan gitu ya. Oh itu ada ibu yang berdiri di depan. Oke, ada berdua, oke ada tiga, oke nggak apa-apa. Kita next dulu ya, karena masih ada beberapa. Kita next lagi. Literasi finansial tidak cocok untuk masyarakat miskin. Tidak ada yang setuju ya, boleh tepuk tangan dong semuanya. Berarti tadi masuk nih Mbak Sita ya, materi-materi yang sebelumnya. Kenapa sih kita ngomongin masalah kemiskinan? Karena saya rasa Bapak Ibu di sini rata-rata bahkan mungkin semuanya ya adalah guru-guru di sekolah negeri. Saya pun dulu ngajar dekat sini di SD negeri. Jadi mungkin secara demografi agak berbeda ya anak-anak murid kita dengan murid-murid yang ada di sekolah swasta. Dan kalau kita ngomongin kemiskinan ini mungkin jadi topik yang hangat. Karena baru-baru ini kita dapat data ya dari BPS dan dari Bank Dunia tentang angka kemiskinan yang berbeda datanya. Ya Bapak Ibu ngikutin nggak? Berbeda ya datanya. Jadi kalau data dari Bank Dunia itu angka kemiskinannya besar sekali. Tapi kenapa bisa terjadi? Nah karena
sebenarnya kalau kita lihat itu semua bergantung sama garis kemiskinan di tiap-tiap wilayah. Jadi garis kemiskinan di tiap-tiap wilayah tuh berbeda batasannya gitu ya. Contoh, mungkin kita bisa lihat dulu di diagram sebelah kiri, kelas-kelas pengeluaran itu ada kelas-kelasnya, ada kelas atas, kelas menengah, menuju kelas menengah, ada rentan miskin dan miskin. Jadi ternyata miskin pun itu ada kelas-kelasnya gitu ya. Ada yang rentan miskin, ada yang miskin. Nah kalau kita lihat studi kasus di sebelah kanan, keluarga Pak Budi tinggal di Provinsi DKI Jakarta, keluarganya ada 5 anggota rumah tangga. Rata-rata pengeluaran hariannya sebagai berikut. Jadi rata-rata pengeluarannya 120 hari. Sedangkan kalau kita lihat garis kemiskinan orang per bulan di Provinsi DKI Jakarta itu ada di angka 846.000. Kalau rata-rata pengeluarannya Pak Budi dikalikan dalam satu bulan atau 30 hari, itu jatuhnya kalau dibagi 5 sama dengan 720.000. Berarti kira-kira dia ada di miskin yang mana Ibu Bapak? Kategori miskin yang mana? Nah jadi memahami ini dari konteks murid kita itu penting. Karena kalau kita ngomongin literasi finansial biasanya bayangan kita adalah pengelolaan keuangan. Apa yang mau dikelola kalau seandainya memang dia juga kesusahan gitu ya. Nah jadi memahami ini membuat kita lebih bisa mengkontekstualisasikan literasi finansial yang bagaimana yang mau diajarkan ke murid-murid kita. Yang juga tidak menyinggung tapi di satu sisi memberdayakan mereka. Supaya kalau misalnya ada ya entah itu tawaran pinjol, tawaran judol gitu ya, mereka nggak gampang terpengaruh. Nah caranya gimana? Cara paling sederhana adalah mengajak murid-murid kita untuk mengetahui dia itu uang jajan yang diterima itu berapa, atau bahkan mungkin ada murid-murid kita yang nggak punya uang jajan gitu ya. Tapi kalaupun mereka punya uang saku atau uang jajan, yang mungkin belum dilakukan oleh semua murid-murid kita adalah mencatat cash flow secara rutin. Jadi cash flow ini artinya saya hari ini nerima berapa, buat jajan apa aja, buat dihabiskan untuk apa aja. Apakah ada yang kita keluarkan untuk transport misalnya kalau anaknya naik transport umum, atau adakah yang dihabiskan untuk membeli sesuatu atau apa. Jadi ini langkah awal untuk kita bisa punya assessment awal ya. Untuk bisa punya pemahaman murid-murid kita tuh seberapa beda sih kelas-kelasnya gitu lah ya. Mereka ada di kelas-kelas yang mana supaya kita tahu sebagai guru cara kita untuk melakukan pendekatan gitu ya. Nah jadi ini mungkin refleksi juga untuk kita semua. Apakah selama ini sebelum menerima materi hari ini sudah pernah ada obrolan tentang literasi keuangan dan bentuknya itu bagaimana, apakah sudah berhasil dan kalau belum kira-kira cara apa yang menurut Bapak Ibu lebih efektif ya. Ini mungkin lebih ke, biasanya saya buat ini kalau lebih sedikit ya orang-orangnya. Nah jadi kalau tadi saya boleh kembali ke sini Ibu Bapak, jadi di kelas itu kan mungkin murid-murid sekitar 30-an murid gitu ya. Cara selain mencatat cash flow itu biasanya saya juga suka pakai tabel tahu ingin pelajari. Jadi apa sih yang sudah murid-murid saya ketahui tentang literasi keuangan? Saya meminta mereka menuliskan di post-it. Nah ini udah masuk ke metode-metode apa yang bisa kita pakai di kelas gitu ya Ibu Bapak. Jadi bisa pakai post-it, kita bagikan post-itnya. Kita bikin di papan tulis dibagi 3 kolom, tahu ingin pelajari. Jadi pertama, kamu udah tahu belum tentang literasi finansial? Apa yang udah kamu tahu? Ditulis. Kalau kamu belum tahu, tulis aja belum tahu gitu ya. Nah kemudian di tengah-tengahnya apa yang kamu ingin pelajari dari literasi finansial. Nah saya rasa kalau udah di tahap SMP, di jenjang SMP harusnya sudah bisa ya anak-anak diajak berpikir abstrak. Nah kenapa kita harus melakukan ini? Alih-alih langsung ngasih tahu ke murid-murid kita. Nah hari ini ibu atau bapak mau ngajarin tentang literasi finansial. Literasi finansial adalah kemampuan untuk bla 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 bla. Nah itu nggak akan nyampe ke murid-murid kita ibu bapak. Jadi cara paling efektif menurut saya adalah pertama mencoba mencairkan suasana dulu seperti tadi yang saya lakukan ke ibu dan bapak. Kedua memberikan kesempatan dan ruang untuk mengemukakan pendapat tanpa dihakimi. Jadi tadi tuh kalau saya ngasih pendapat-pendapat yang saya sesuaikan untuk Bapak Ibu bisa
kasih pendapatnya yang sesuai buat murid-murid. Jadi misalnya tentang apa? Berutang, tentang jajan, tentang pinjol, tentang apa terserah gitu ya. Jadi di awal tuh kita kasih pemantik supaya murid-murid kita tuh tergugah gitu ya, tergugah dan penasaran. Ini sebenarnya ibu bapak guru saya nih mau ngajarin apa sih misalnya. Ya, nah kemudian kita kaitkan dengan konteks yang relevan dan ya harapannya murid-murid kita jadi merasa oh pelajaran literasi finansial nih bukan cuman Bu Guru atau Pak Guru mau ngajarin ke saya, tapi emang ini penting buat saya punya supaya saya lebih siap kalau ada masalah-masalah di kehidupan sehari-hari tuh saya nggak gegabah gitu ya. Nah sama dengan kalau kita berkaca di piramida belajar ya Ibu Bapak, jadi kalau kita hanya lecturing atau hanya ceramah itu mungkin yang diingat sama murid-murid kita hanya di 5%. Tapi kalau kita mau nyasar retention atau memori jangka panjang yang lebih besar porsinya, itu ada di paling akhir. 75% itu ada di practice by doing, 90% itu ada di teaching others. Teaching others ini bukan maksudnya teman sebaya ya Ibu Bapak, bukan cuma maksudnya ngajarin teman-teman sebaya. Tapi misalnya kita minta anak untuk bikin gagasan, tulis itu di poster, buat itu jadi video presentasi ke depan. Itu adalah bentuk teaching others. Jadi gimana dari apa yang sudah kita sampaikan, dia bisa mengolah sebuah informasi menjadi sebuah gagasan atau sebuah ide untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan masalahnya orang lain ya. Jadi yang paling awal justru harusnya mereka mampu mengidentifikasi masalahnya. Dia itu punya masalah keuangan apa enggak? Atau keluarganya punya masalah keuangan atau enggak? Ya jadi bukan masalah orang lain tapi masalahnya dia sendiri. Nah ya ini mungkin sekilas konteks ya kenapa pada akhirnya kita penting atau kita harus mengajarkan literasi keuangan di sekolah-sekolah. Karena ya kebanyakan murid-murid kita sayangnya mungkin tidak berasal dari keluarga yang punya kapasitas yang cukup untuk mengajarkan di rumah. Karena kalau dulu konteksnya saya di sekolah negeri, murid-murid saya banyak yang keluarganya nggak utuh gitu ya, banyak yang broken home, banyak yang diasuhnya sama tetangga, sama kakek, sama nenek gitu ya. Jadi ya mungkin tidak punya kasih sayang atau perhatian yang cukup. Belum lagi ngomongin nutrisi, ngomongin gizi, ngomongin akses buku-buku, akses les gitu ya. Nggak semua anak beruntung. Makanya Bapak Ibu di sini punya tugas ya, punya sebuah amanah untuk bisa membantu dan mendampingi anak-anak murid kita supaya walaupun mungkin mereka tidak punya privilege, tidak punya latar belakang keluarga yang menunjang, setidaknya mereka dapat ini di sekolah melalui Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi kalau kita berkaca sama generasi sekarang Ibu Bapak, saya rasa literasi finansial itu enggak hanya untuk masyarakat yang berada, tapi juga masyarakat yang masih prasejahtera, itu juga perlu tahu bahwa sebenarnya konsep keuangan tuh harusnya bagaimana sih? Apakah memang selalu menghemat? Kalau nggak ada yang bisa dihemat gimana? Orang uangnya aja nggak ada. Nah berarti apa nih mindset yang perlu diubah? Apakah itu selamanya tentang saving, tentang menabung, atau tentang earning, menghasilkan ya? Nah sama kalau anak-anak yang justru punya uang yang berlebih gitu ya, misalnya konteksnya waktu itu kami pernah ke salah satu sekolah swasta juga, kalau di mereka beda cerita Ibu Bapak, kalau murid-murid kita mungkin kekurangan, di mereka kelebihan. Sampai akhirnya nggak bisa ngelola, nggak siap tiba-tiba bangkrut orang tuanya. Nah itu kan juga berarti membuktikan literasi finansial itu untuk semua lapisan masyarakat gitu, hanya saja mungkin beda-beda implementasinya ya. Nah apalagi sekarang murid-murid kita itu udah hampir semuanya tumbuh dan besar di ruang digital Ibu Bapak. Jadi kalau apa-apa itu cenderung FOMO ya, fear of missing out. Pengennya ikut-ikutan, ada tren baru apa mau ya, ada pokoknya sesuatu yang lagi baru labu-bu ya apalah pokoknya intinya itu. Itu mau ikut-ikutan padahal mungkin gak sadar uangnya ada atau enggak. Kalaupun uangnya ada gak sadar juga butuh apa enggak gitu ya. Nah ini makanya makin membuat literasi keuangan jadi semakin relevan. Belum lagi kalau anak-anak kita main TikTok, main YouTube, lagi senggang dikit muncul iklan apa biasanya Ibu Bapak? Mau dapat 80 juta gitu ya.
Download sekarang gitu kan. Ya kalau anak-anak kita nggak punya literasi finansial yang baik, pasti ya mau. Siapa yang nggak mau dapat 80 juta ya. Oke, nah jadi ini teknologi-teknologi yang makin berkembang itu sebenarnya bukan salah anak-anak kita Bapak Ibu. Kalau kita suka lihat, generasi sekarang nih lembek, apa-apa maunya instan. Ya itu karena mereka tumbuh di era yang sudah serba instan. Kalau dulu kita mau beli sesuatu mesti nabung ya, tadi ada cerita kalau kita tuh biasanya nabung di celengan. Bener, saya pun dulu generasi milenial mau beli sesuatu nabung, kalau udah terkumpul dipecahin celengannya, berangkat misalnya naik angkot ke pasar, baru bisa beli. Kalau sekarang mah enggak, ibu bapak mau beli apapun tinggal pencet, datang gitu ya. Mau ngapain tinggal pencet datang. Jadi emang udah terbiasa enak, terbiasa instan, akhirnya murid-murid kita atau bahkan kita nih saat ini yang udah dewasa, jadi punya yang namanya instant gratification. Artinya ketidakbisaan kita, ketidakmampuan kita untuk menunda kesenangan. Jadi tuh nggak bisa nunda, pokoknya maunya sekarang. Mau ini harus sekarang, dapatnya harus sekarang. Nggak mau nunda, nggak boleh, pokoknya nggak mau bersusah-susah dulu ya. Jadi kayaknya udah agak susah tuh peribahasa bersusah-susah dulu, berenang-renang kemudian ya. Karena segala sesuatunya udah serba cepat dan serba mudah. Nah inilah menyebabkan kenapa kita jadi sulit untuk menunda kesenangan ya. Pengennya harus langsung ada. Nah lawan dari instant gratification apa kira-kira? Lawannya adalah delayed gratification. Jadi gimana tantangan kita sebenarnya sebagai guru-guru ya, pendidik di sekolah ataupun kita sebagai orang tua buat anak-anak kita di rumah. Gimana caranya di era yang serba instan dan serba mudah, anak-anak kita tetap punya kemampuan untuk bisa menunda kesenangan atau delaying gratification. Karena dia sadar manfaatnya untuk jangka panjang. Jadi berpikir nggak hanya berpikir buat kesenangan sekarang, tapi juga berpikir dampaknya buat masa depan gitu ya, jadi berpikir jangka panjang. Nah ini yang memang menantang ibu bapak saya akui, tapi bukan berarti tidak bisa gitu ya. Nah salah satu karakter orang-orang yang bisa punya kemampuan menunda itu pertama enggak nunda-nunda tugas gitu ya. Jadi menyelesaikan dulu tugas dan tanggung jawabnya, bukan cuma scroll-scroll. Kemudian sabar dan tidak menyerobot saat harus antre. Kemudian ya kalau dalam hal keuangan mesti secara berkala memeriksa kondisi keuangannya. Jadi nggak cuman pengeluaran tapi juga pemasukan. Kalau pengeluarannya lebih besar dari pemasukan, apakah sudah saatnya kita mencari pemasukan tambahan? Nah, hal-hal seperti ini yang juga perlu dimiliki oleh murid-murid kita. Jadi kenapa namanya literasi keuangan? Nah, ini bapak-bapak ibu guru di sini pasti sudah tidak asing dengan agenda-agenda literasi nasional ya yang ada di arah pendidikan kita. Ya kenapa disebut literasi? Karena ada proses berpikir ibu bapak. Jadi nggak cuman semerta-merta anak tuh beli sesuatu, tapi sebelum beli dia bisa mengira-ngira. Saya beli ini masuknya ke kebutuhan atau keinginan. Saya beli ini itu harganya lebih murah atau lebih mahal. Kalau lebih murah kenapa? Kalau lebih mahal kenapa? Jadi kemampuan-kemampuan itu nggak bisa secara tiba-tiba murid-murid kita tuh punya gitu ya. Jadi makanya kenapa disebut literasi keuangan karena ada proses berpikir kritis, ada kemampuan mengidentifikasi, ada kemampuan membandingkan segala kemungkinan, ada kemampuan untuk memprediksi sebab akibat, memahami segala resiko sebelum memutuskan sesuatu. Ya jadi ini berkaitannya sama keputusan hidup ibu bapak, makanya kenapa dibilangnya literasi ya gitu. Nah contoh nih kenapa sih kita sekarang butuh banget murid-murid kita tuh punya literasi keuangan. Gak usah murid-murid kita dulu gitu ya, kita dulu deh. Seandainya kita punya budget 3 juta untuk dialokasikan ke dana pendidikan buat anak-anak kita misalnya. Banyak banget instrumen investasi ibu bapak zaman sekarang. Bisa beli emas, bisa deposito berjangka, bisa reksadana atau saham. Basisnya kita tuh apa milih instrumen investasi? Apakah cuman karena ngelihat oh kemarin banyak yang ngantri beli emas, saya ikutan deh beli emas gitu ya. Atau oh kemarin habis ngelewatin bank ini ditawarin sama salesnya. Bu lagi ada deposito berjangka, oh yaudah saya mau. Nah jadi kalau kita selama ini mengambil keputusan masih berdasarkan intuisi,
masih berdasarkan tren, masih berdasarkan katanya orang lain, berarti kita perlu cek dulu, kita nih juga udah punya belum ya literasi finansial yang baik. Karena kalau kita punya literasi finansial yang baik, sebelum memutuskan pilihan, ada proses membandingkan. Jadi kita perlu membandingkan data. Kalau saya ambil instrumen ini, saya taruh modal sekian, dalam tahun keberapa saya bisa bukan cuma balik modal tapi bertambah uangnya. Ya, dan ini tergantung sama tujuan kita menabung. Kalau tujuannya untuk dana pendidikan berarti perlu memperhatikan inflasi, perlu memperhatikan anak saya tuh nanti masuk jenjang SD atau SMP-nya itu di tahun keberapa. Berapa tahun dari sekarang. Nah itu banyak proses berpikir dan penghitungan matematis gitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa tiba-tiba anak tuh memutuskan sesuatu ya tanpa punya perhitungan ini. Pertama dia mesti tahu secara return baliknya dalam 5 tahun itu berapa. Bunganya jangan sampai lupa diperhitungkan. Stabilitas dan resikonya bagaimana. Jadi banyak banget elemen-elemen yang harus dibandingkan. Nah ini kalau kita ngobrolinnya kalau udah dewasa ya. Makanya saya juga pas tahu ini aduh kenapa dari dulu gak belajar ya literasi finansial di sekolah. Nah jadi sama sebenarnya kalau kita bicara taksonomi Bloom yang sudah diperbaharui ya Bapak Ibu. Kalau kita balik lagi ngelihat ke sini, ini kan sesuatu yang mungkin anak-anak kita belum tentu langsung dapatkan di hari ini ketika mereka sekolah. Tapi mungkin 5-10 tahun ke depan ketika dia sudah jadi orang yang bekerja gitu ya atau orang dewasa lah yang sudah tidak lagi di sekolah. Sama, jadi kalau kita bicara taksonomi Bloom itu kan kalau kita di sekolah ya mungkin asesmennya apa? Ulangan. Ulangan tuh hanya mengukur kemampuan kita mengingat Ibu Bapak. Remember. Itu cuma di keterampilan berpikir tingkat bawah remember itu. Remember tidak akan membantu murid-murid kita bisa menavigasi masalah kehidupan nyata. Kalau kita mau bikin anak kita bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, maka assessment atau kegiatan sekolah yang kita lakukan jangan hanya tertulis, jangan hanya sifatnya menghafal. Harus yang bisa bikin dia berpikir secara kritis. Nah mungkin kalau rame ya P5 suka ada market day. Nah market day itu perlu dievaluasi. Apakah itu cuman ajang jual-jualan atau ada proses finansial juga di situ. Ngitung berapa banyak yang mereka habiskan, ya cost-nya berapa. Untungnya berapa, apa malah rugi gitu ya. Nah hal-hal seperti itu yang kita perlu perhatikan juga. Dan itu adanya di keterampilan berpikir evaluasi dari analisa ya Bapak Ibu. Analisa, evaluasi dan creating. Nah menciptakan ini bukan berarti dia harus nyiptain produk gede yang bagus, yang canggih gitu ya. Tapi menciptakan gagasan dan keputusan, itu create ya. Nah sekarang saya mau berbagi. Jadi ini kan kalau saya dulu konteksnya guru SD ya Ibu Bapak. Jadi mungkin bisa disesuaikan nanti kalau di SMP itu seperti apa. Saya akan paparkan beberapa hal yang sudah pernah saya lakukan. Baik itu di kelas saya sendiri maupun hal-hal yang saya coba bagikan juga ke guru-guru yang ada di jenjang tingkat lebih tinggi gitu ya. Pertama yang kita perlu catat adalah isu keuangan itu isu personal. Tiap anak beda-beda. Ya, tiap anak beda-beda. Jadi anak-anak itu harus memahami dirinya sendiri. Pertama, hubungan saya sama uang tuh gimana? Apakah hubungannya baik atau tidak? Ya, itu berpengaruh juga. Apakah kalau saya tuh harus menekan pengeluaran saking nggak punya uang gitu? Atau ya sebaliknya tadi ya ada anak-anak yang justru uangnya berlebih atau uangnya nggak pernah dicatat aja gitu pengeluarannya. Nah, yang kedua mereka juga harus tahu kenapa ya saya harus mengelola keuangan. Dan seperti apa situasi dan kondisi saya saat ini. Langkah apa yang paling masuk akal untuk dilakukan pertama kali? Kalau nggak ada duitnya, masuk akal nggak disuruh nabung Ibu Bapak? Tidak, berarti kan nggak semuanya kita bilang, nah ayo kita menabung. Ya kalau nggak ada uangnya piye? Ya kan, jadi kita harus tahu apa langkah yang paling masuk akal. Dan tiap anak itu bisa jadi beda-beda. Nah ini contoh ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau masuk ke dunianya anak-anak dan bisa membuat diskusi-diskusi di kelas itu lebih bermakna, maka kita perlu tahu apa yang lagi tren di kalangan murid-murid kita. Nah ini contoh nih Bapak Ibu, kalau saya ambil yang paling anyar, yang paling baru, ini series ya, series film ini tuh lagi tren banget. Ada yang tahu Ibu Bapak ini film apa? Ya jadi Squid Game. Nah
Kalau kita mau ngelihat sisi negatifnya banyak Squid Game ya, sisi kekerasannya, sisi apalah banyak. Tapi kita ambil yang bisa kita masukkan ke dalam literasi keuangan. Kira-kira apa? Hadiah, boleh apa lagi? Kira-kira pertanyaan apa yang bisa kita ajukan ke murid-murid kita tentang ini? Satu misalnya. Nah, kalau kamu udah nonton Squid Game, apa sih persamaan semua peserta yang ikut Squid Game? Semuanya punya utang, semuanya punya masalah finansial gitu ya. Nah, jadi berangkatlah ke masalah utang, karena utang itu juga bagian dari pengelolaan keuangan. Ada orang yang berutang karena memang udah nggak ada yang bisa dicari, nggak ada uangnya jadi berutang. Ada yang sebenarnya ada tapi mengelolanya kurang bijak. Nah, jadi ini yang bisa jadi bahan diskusi. Jadi contoh, ya tadi ya, kita mesti bisa punya mindset kalau murid kita itu bukan kertas kosong. Murid kita itu pasti punya sesuatu yang mereka tahu ya. Jadi tugas kita adalah bagaimana mereka bisa menggali pengetahuan awalnya dan memberikan pemantik yang sesuai. Jadi pertama, apa kesamaan dari semua peserta yang ikut Squid Game? Mengapa mereka tetap mengikuti permainan tersebut walaupun sadar bahayanya itu merenggut nyawa misalnya ya. Kenapa aku tetap ikut sih? Ya gimana Bu, kan kepepet banget, udah gak ada lagi uangnya. Nah terus kita cari tahu, bayangkan situasinya sama orang-orang yang terjerat pinjol sama judol. Kenapa ya orang-orang itu tetap pinjol, tetap judol, padahal udah tahu itu bahaya. Nah kalau anaknya udah makin besar, mungkin di kelas 9 gitu ya, kita mungkin bisa bahas lagi diskusinya lebih dalam. Jadi semua itu tergantung kita lihat juga ya murid-murid kita bisa diajak diskusi sampai ke tahap mana. Nah atau selain yang tadi, selain Squid Game, ini juga ada nih film yang waktu itu sempat booming di media sosial. Tentang apa ya, Kaluna ya, Home Sweet Loan kalau nggak salah. Jadi ini tentang generasi sandwich ya, sandwich generation. Jadi kita bisa pantik diskusi, kenapa ya sekarang tuh lagi rame generasi sandwich. Kamu tuh tahu nggak sih generasi sandwich itu apa maksudnya? Kenapa kok dianalogikannya dengan roti lapis ya? Nah jadi pertanyaan-pertanyaan yang bikin murid kita penasaran, yang jawabannya nggak selalu tentang iya atau tidak gitu ya, atau nggak selalu ada di buku, yang memaksa mereka untuk mikir. Dan kita kasih ruang, oh mau dia jawabnya salah atau benar, yang penting dia coba cari tahu dulu gitu ya, apa jawabannya. Nah ini kalau kita mau ngambil si filmnya gitu ya, ini pernah ada nih waktu itu rame. Jadi nama karakternya ini Kaluna, karakter utamanya. Nah terus kita bikin, Kaluna bisa nabung sampai 300 juta, soalnya nggak pernah. Nah coba lanjutin versi kamu, ini kan bisa jadi semacam ice breaking gitu ya di kelas. Coba nggak pernah apa kira-kira? Gak pernah ngopi Bu tiap hari misalnya, gak pernah nongkrong apa, gak pernah beli apa, Mobile Legend kan suka ada tuh beli-beli apa tuh ya kan. Ya mungkin itu kepantik juga nanti murid-murid kita. Jadi intinya mesti terus menerus cari cara yang masuk ke dunianya murid kita gitu ya. Nah baru kalau nanti udah mulai serius dikit, kita bisa kasih pandangan. Gimana nih kalau kamu ada di kacamata keluarga, biar anak kamu juga nggak jadi generasi sandwich tuh kamu harus gimana sebagai orang tua. Atau kalau kamu di posisinya masyarakat atau di posisinya pemerintah gitu ya. Ini mungkin udah anak-anak yang di level lebih tinggi lagi. Gitu. Nah kalau saya waktu itu karena murid-murid saya SD, jadi saya ngambilnya yang konteksnya SD. Gitu. Jadi saya pantik mereka dengan gambar, dengan foto, saya tunjukin di depan kelas. Saya tanya, ini anak-anak ini lagi ngapain ya? Jadi banyak yang, Bu itu main ini bukan sih Bu, slot gitu kan. Main judol. Nah ini kenapa nih bisa kayak gini bisa terjadi. Nah kalau anak yang udah lebih tinggi lagi mungkin udah bisa diajakin sesuatu yang lebih ekstrim gitu ya. Soal bunuh diri misalnya, ada yang sampai bunuh diri loh terjerat pinjol dan sebagainya. Jadi kadang-kadang memantik pelajaran dengan sesuatu yang sifatnya apa ya, sifatnya tuh lagi heboh gitu lah ya. Nah itu bisa bikin anak lebih penasaran, jadi lebih masuk. Nah kalau saya karena konteksnya waktu itu saya ngajar di kelas 4, saya berangkat justru dari hal paling sederhana. Karena menurut saya ini bagian paling sederhana dari literasi keuangan yang saya harap dulu saya belajar. Membedakan kebutuhan dan keinginan gitu. Dulu tuh kita mungkin belajar, kebutuhan itu ada primer, sekunder, tersier. Di lain itu mungkin keinginan gitu ya. Tapi nggak pernah benar-benar tahu bedainnya gimana. Nah makanya saya pakai matrix ya, ini namanya matrix atau skala
Eisenhower. Jadi dibagikan jadi 4 kuadran, ada penting, tidak penting, mendesak, tidak mendesak. Jadi ini kalau saya boleh cerita ya Ibu Bapak, ini konteksnya waktu itu lagi puasa, lagi bulan puasa. Jadi saya kasih murid-murid saya post-it satu-satu, terus saya minta mereka tuliskan satu hal yang paling kamu butuhkan saat ini. Yang penting dan mendesak, pokoknya hari ini sekarang juga harus ada. Nah udah setelah mereka nulis saya minta mereka tempel di papan tulis ya, udah saya bagi kuadrannya. Begitu saya cek karena waktu itu lagi puasa banyak jawaban-jawaban lucu Ibu Bapak. Yang pertama adalah azan maghrib ya. Menurut mereka itu paling mendesak untuk dipenuhi ya. Yang kedua ada tidur siang ya, lucu-lucu lah. Tapi dari jawaban-jawaban lucu itu saya juga menemukan jawaban-jawaban yang bikin saya prihatin dan jadi lebih kenal murid-murid saya tuh kayak gimana sih sebenarnya. Karena ada yang jawab jendela. Ya terus saya mastiin ini jendela apa maksudnya? Jendela rumah Bu, emang kamu gak ada jendela toh di rumah? Gak ada. Nah jadi sesuatu yang mungkin sifatnya sederhana tapi karena ditempel murid-murid lain juga jadi bisa baca, dia juga jadi tergerak kan. Jadi tahu oh ternyata gak semua orang ya punya jendela di rumahnya. Oh ternyata kebutuhan saya yang mendesak tuh bisa jadi beda sama kebutuhan teman yang lain. Walaupun ada juga yang nulis di situ iPhone 10 juga ada gitu ya. Dan itu banyak lah. Nah tapi setelah itu saya nggak bilang mana yang benar mana yang enggak. Saya cuma bilang kita balik lagi ke makna tentang apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Baru setelah dijelaskan kebutuhan itu seperti apa, keinginan itu bagaimana. Bagaimana kita juga perlu melihat situasi apakah sebenarnya uangnya tuh ada nggak ya. Kita tuh butuh nggak sih hal kayak gini atau kita bisa cari hal-hal lain yang menggantikan, yang bisa jadi substitusi. Baru ada murid-murid yang tadinya iPhone-nya di bagian mendesak dan penting, iPhone-nya jadi tidak mendesak, tidak penting ya. Ada yang tadinya jam tangan di bagian mendesak dan tidak penting, ditaruh di bagian tidak mendesak dan tidak penting. Saya tanya, kok jam tangannya jadi nggak mendesak? Ya udahlah Bu, nggak apa-apa pakai jam dinding dulu katanya. Jadi hal-hal kayak gitu Bapak Ibu, itu akan beda loh. Kalau kita ngasih tahu dengan cara nasehatin, sama mereka mendapatkan pemahaman itu sendiri karena hasil refleksi. Jadi makanya kita suka bilang guru itu fasilitator, tidak selamanya guru itu harus ngasih tahu. Tapi gimana kita mandu murid-murid kita biar dia bisa dapat ilhamnya sendiri gitu lah. Kita itu cuma memfasilitasi. Gak mungkin sama mereka itu bisa sadar, oh iya ternyata saya gak butuh. Kalau saya pendekatannya gak demikian. Mungkin akan jadi kayak ya pokoknya mereka bersikeras, oh pokoknya saya tetap butuh ini kok Bu gitu. Tapi karena mereka itu dilibatkan dalam prosesnya, saya dengerin mereka pendapatnya seperti apa. Lama-lama itu masuk ke ininya mereka sendiri dan kesadaran itu datang dari dalam diri mereka sendiri gitu ya. Nah jadi intinya adalah jangan sampai kita hanya menerjemahkan literasi keuangan sebatas saving atau save it ya, menabung. Tapi justru konsep literasi keuangan tuh yang paling awal adalah earning dulu. Nggak mungkin kita bisa punya uang untuk jajan, untuk beli bensin kalau uangnya itu nggak didapatkan dari sesuatu. Berarti apa yang kita harus lakukan? Nah disinilah konsep-konsep wirausaha, ya entrepreneurship itu bisa masuk. Kamu nih punya bakat apa yang kira-kira dari bakat itu bisa menghasilkan. Banyak murid-murid saya yang jago gambar. Kenapa enggak itu gambarnya kamu jual, bikin-bikin stiker kecil-kecil gitu ya. 1.000, 2.000 dapat lumayan. Ada yang bisa mungkin bantuin ibu bapaknya masak, bisa dijual dan sebagainya. Banyak hal gitu ya, atau bisa mungkin magang di mana gitu ya. Jadi konsep earning ini justru yang harusnya lebih banyak kita tularkan ke murid-murid daripada hanya menabung. Ya, jadi earning kemudian spending, membelanjakan tuh berapa persen sih harusnya dari pendapatan kita? Kita punya uang jajan 10.000, berapa persen yang bisa dibelanjain? Berapa persen yang bisa diberikan buat zakat misalnya? Berapa persen yang bisa ditabung? Berapa persen yang dipakai untuk kita ya berdonasi dan sebagainya ya. Jadi atau bahkan menabung. Jadi ini konsep pengelolaan yang utuh yang harusnya kita ajarkan. Earn atau menghasilkan, spend atau membelanjakan, give atau mendonasikan, ya zakat, save atau menabung. Jadi ada 4, menabung tuh justru ya mungkin kalau udah menghasilkan ditabung dulu, tapi masih ada elemen-elemen lain gitu ya. Nggak cuman berhemat aja.
Nah, yang selanjutnya ya kalau anaknya sudah lebih punya literasi finansial yang cukup baik, baru kita ajarkan kalau membelanjakan itu harus mindful, harus berkesadaran. Nih suka kita ya ibu bapak lagi seneng dikit ya, turun apa misalnya gaji ke-13 gitu ya, langsung belanja gitu. Atau lagi happy dikit traktir teman-teman. Nah itu sebenarnya kita perlu lihat, saya tuh masih menggunakan perasaan nggak nih dalam membelanjakan uang atau udah penuh kesadaran gitu ya. Jadi ini hal-hal yang juga perlu kita hindari. Jangan sampai emotional spending atau membelanjakan uang karena dipengaruhi oleh emosi. Buat dikit-dikit self reward, dikit-dikit biar nggak stres dan sebagainya ya. Nah ini ada nih satu, mungkin sebelum nanti kita beraktivitas ya ibu bapak, saya mau menantang nih ibu bapak di sini ya. Nanti pokoknya saya tembak aja langsung ya. Nah nih di depan itu adalah contoh aktivitas. Jadi aktivitasnya adalah menulis ulang judul berita dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan yang tepat dan tidak menyudutkan. Ya, jadi kalau kita lihat ini kan beritanya ala-ala biar clickbait gitu ya, biar viral. Ngemis online nggak malu. Nah, tapi kalau kita minta murid kita menulis ulang dengan EYD yang lebih baik, dengan tone atau apa ya, persepsi yang lebih bagus gitu ya, nggak menyudutkan, itu kira-kira gimana? Boleh nanti biar saya langsung tembak ini ya. Kira-kira kalau kita ubah ngemis online nggak malu, nah kita bisa ubah jadi gimana kira-kira angle atau sudut yang lain yang bisa kita tulis sebagai judul, sebuah judul berita. Ngemis online kira-kira bisa diganti jadi apa ibu bapak? Yang lebih manusiawi gitu atau yang lebih bagus untuk dibaca? Ngemis online apa bu kira-kira bu? Gak apa-apa dicoba aja. Kira-kira apa? Kalau ngemis berarti apa? Kata baku dari meminta online, meminta virtual, minta uang ya. Ya mungkin bisa berdonasi secara luring gitu ya, daring misalnya ya. Dan yang nggak malunya mungkin kita bisa ganti dari jadi kata-kata yang lebih baik gitu. Atau di sebelahnya, akibat sering nonton konten bagi-bagi duit. Bocil minta uang kalau ngelihat kamera. Nah, ini kan juga aduh bahasanya kayaknya kurang ya. Nah kalau kita mau ubah ini jadi bahasa yang lebih bagus, lebih enak dibaca itu seperti apa. Jadi mungkin ini masuknya ke subjek bahasa Indonesia ya. Nah ini membuktikan bahwa literasi keuangan itu jangan dikotak-kotakan jadi ekonomi aja, jadi IPS aja, jadi matematika. Tapi sebenarnya bisa di semua mata pelajaran gitu. Jadi tergantung ya tadi ya pemantik-pemantik apa yang bisa kita berikan supaya anak-anak juga bisa lebih terbayang gitu ya. Oke, nah ini ada lagi mungkin film yang lain tentang investasi, ada namanya Gampang Cuan. Nah ini mungkin sesuatu yang saya juga lakukan bersama murid-murid saya. Karena murid-murid saya masih SD, jadi saya nggak terlalu banyak membahas tentang entrepreneurship gitu ya. Karena masih banyak dari mereka yang mungkin belum terlalu memahami. Nah ibu bapak yang ada di jenjang SMP mungkin udah mulai bisa tuh. Kalau kayak ada market day bisa mulai dihitung. Kita itu modalnya berapa, cost-nya berapa. Terus rugi atau malah untung atau malah rugi. Nah itu perlu di-track gitu ya, perlu diajak murid-murid untuk bisa melacak. Nah kalau saya itu waktu itu bikin celengan target. Nah sesuai dengan namanya, nabungnya gak cuma nabung tapi ada targetnya. Sehingga tiap orang itu nominalnya bisa beda-beda banget ibu bapak. Jadi pertama kita tentuin dulu targetnya, kita tuh nabung karena mau ngapain? Bu kita jalan-jalan aja bareng-bareng, oke jalan-jalan. Jalan-jalannya mau kemana. Nah jadi saya tampung dulu tuh. Oh bu, oke kita voting ya. Ada yang milih mau berenang, ada yang milih mau ke bioskop. Setelah itu kita bedah. Pilihan berenang kelebihannya apa, kekurangannya apa. Pilihan bioskop kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ternyata murid-murid saya tuh kalau ke bioskop, mereka itu gak suka karena gak bisa berisik. Jadi salah satu kekurangannya adalah tidak bisa berisik. Gitu ya. Kelebihannya apa? Adem.
Ya biasalah ya murid-murid mungkin jarang ngerasain AC ya, jadi kelebihannya adalah adem. Tapi begitu berenang mereka tulis, oh bisa bawa makanan dari luar, bisa lebih lama karena kalau nonton paling 2 jam udah selesai. Jadi mereka milihnya berenang waktu itu. Oke berenang, kita sepakat berenang. Nah sekarang kita tentukan kita itu mau nabung berapa tiap bulannya. Tentuin dulu sampai berapa lama, waktu itu sepakat sebulan. Terus dalam 1 bulan itu kita harus ada uangnya berapa. Baru habis itu diturunin sama kemampuannya masing-masing. Jadi ada yang nabungnya 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Nah tapi ini semua kan tergantung komitmen dan tanggung jawab. Baru di 30 hari kemudian kita evaluasi. Ada murid-murid yang pada akhirnya tidak bisa konsisten menabung. Jadi targetnya itu gagal. Setelah itu saya cari tahu, saya ajak dia ngobrol. Menurut kamu kenapa bisa gagal ya? Kemudian dia hitung. Dia itu targetnya sebulan 5.000. Padahal ternyata uang tabungannya dia itu cuma 60.000. Terus dia bilang, Bu saya tuh salah kira. Saya sosokan waktu itu mau nabung 5.000. Padahal kalau saya nabungnya 2.000 ini udah tercapai nih tabungan saya. Berarti salahnya di mana? Salahnya adalah menentukan nominal di awal. Jadi ya itu ya, saya juga kadang-kadang suka nggak nyangka murid saya ternyata bisa juga ya mikir sampai kayak gitu. Ya karena tadi mungkin dilibatkan dalam prosesnya. Jadi mereka tahu oh harus ketika nentuin nominal tabungan tuh jangan ikutin teman-teman. Ternyata saya nggak mampu kalau nabungnya 5.000. Saya tuh mampunya cuma nabung 2.000 atau 3.000 gitu ya. Nah itu hal-hal yang pada akhirnya jadi pelajaran buat murid-murid saya gitu. Nah ini sekarang kita mau masuk ke bagian Bapak Ibu akan beraktivitas ya secara kelompok. Jadi di meja Bapak Ibu semua itu sudah ada kertas putih gitu ya. Sudah ada kertas karton putih dan sudah ada post-it juga berwarna-warni, sudah ada alat tulis. Nah, apa sih yang akan menjadi tugas Ibu Bapak? Tugas Ibu Bapak adalah membuat satu topik pembelajaran yang berhubungan dengan literasi keuangan. Jadi boleh apapun judulnya, boleh judul yang menarik, tapi jangan kejebak sama hal-hal yang sifatnya keren, padahal nggak tahu tujuannya apa. Jadi pertama mesti tetapkan dulu tujuannya, ya. Literasi keuangan kan banyak tuh, ada yang tadi tentang pengelolaan uang, membedakan kebutuhan keinginan, tidak terjerat utang misalnya, dan lain-lain. Nah jadi dari sekian banyak turunan-turunan literasi keuangan, pilih satu yang menurut Bapak Ibu paling relevan buat kondisi kelas Bapak Ibu gitu ya, atau boleh nanti diskusi. Setelahnya ditetapkan tujuannya apa, kemudian tujuannya sudah ada, asesmennya mau ngapain. Jadi cara kita mengukur apakah tujuannya tercapai atau enggak itu apa ya. Terus yang terakhir desain langkah pembelajarannya itu seperti apa. Contoh ya, ini kalau tadi saya ngelihatnya ke sini misalnya. Kalau ini saya kan nama topiknya adalah, nama kegiatannya adalah celengan target. Nah kalau saya tujuannya untuk apa? Tujuan untuk anak-anak itu bisa bisa menabung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan kemampuan mereka menabung. Itu tujuannya. Jadi tiap orang bisa beda-beda gitu. Kemudian asesmennya apa? Asesmennya adalah setelah 30 hari dicek apakah anak-anak menabung sesuai target. Apakah targetnya tercapai atau tidak. Itu asesmen. Langkah-langkahnya bagaimana? Oh langkah pertama adalah menentukan targetnya itu apa. Perginya mau kemana. Dibedah, dianalisa. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, kemudian ditentukan nominalnya berdasarkan kemampuan anak-anak menabung. Gitu ya, jadi itu contoh. Nah Bapak Ibu caranya gimana? Caranya yang pertama setelah nanti saya berbicara, dari kelompok Bapak Ibu ini silakan ditentukan siapa yang akan menjadi pembicara, siapa yang akan menjadi penanya, siapa yang akan jadi penulis dan tim kreatif. Ya, jadi ini ditentukan aja. Nanti kalau ada waktunya kita bisa saling saling berkunjung. Lalu yang berikutnya adalah merancang sebuah infografik rencana pembelajaran literasi keuangan. Tadi yang seperti yang saya bilang, supaya menarik, bentuknya jangan tulisan semua, Ibu Bapak, bisa dibikin mind map gitu ya, peta pikiran. Misalnya judulnya di tengah, terus di sebelah sini apa tadi langkah-langkahnya, asesmennya dan sebagainya. Nah Bapak Ibu bisa ambil referensi, misalnya lagi ada berita yang hangat gitu, yang bisa dihubungkan dengan literasi keuangan. Ya yang lagi hits di kalangan murid itu juga boleh.
ya sebagai pemantik. Ya. Karena ini kita posisinya ruangannya besar, jadi mungkin di langkah paling terakhir agak kurang bisa kita lakukan ya. Tapi intinya gitu, intinya adalah Bapak Ibu berdiskusi, kemudian menentukan topik atau judul pembelajarannya apa. Kalau tadi saya contohkan dengan celengan target, nah Bapak Ibu apa kira-kira. Ditentukan tujuannya, nanti ditulis tujuan pembelajarannya apa, assessment atau cara mengukurnya bagaimana, dan langkah-langkahnya seperti apa. Begitu ya, saya kasih contoh waktu itu saya bawa sesi ini di SMA Negeri 1, waktu itu jenjang SMA banyak banget ibu bapak guru juga. Itu banyak, ada yang tentang neraka pinjol, ada juga yang tentang wah macam-macam, tentang entrepreneurship juga ada. Jadi macam-macam banget, beragam ya. Silakan Bapak Ibu ditentukan, saya berikan waktu selama berapa menit berarti ya Mbak Sita kita kira-kira bisa 15 menit cukup? 20 ya? 20 menit ya Bapak Ibu, jadi saya berikan waktu selama 20 menit, silakan Bapak Ibu boleh berdiskusi bareng-bareng dan boleh langsung ditulis dengan kreatif di kertas planonya masing-masing ya. Boleh dihias-hias, di gambar-gambar juga biar menarik. Ya, jadi berangkatnya dari judulnya dulu ya, judul kegiatannya mau apa, kemudian tujuannya. Nah jangan sampai cuma ada kegiatan tapi nggak ada tujuan yang jelas. Tujuannya apa, assessmentnya bagaimana supaya mengukur tujuannya itu tercapai atau tidak. Dan terakhir langkah-langkahnya seperti apa. Gitu. Alat tulisnya ada kan ya Ibu Bapak? Oke. Boleh dipakai spidolnya supaya tulisannya tebal kelihatan gitu ya.
Janji banget. Nanti sekitar seminggu 2 minggu lagi muncul di YouTube-nya kita. Ya nanti ada lagi Bu tahun ini. Ini bentar lagi ya. Oh iya deket soalnya. Cek. 7 menit lagi ya Ibu Bapak waktunya. Wah ini saya lihat udah banyak nih tulisan-tulisannya. Saya sambil baca ya Bu. Anti pinjol apa nih? Anti pinjol ilegal. Weh mantap. Kalau yang di sini apa nih? Cuan sejak sekolah. Boleh ayo Bu. Cuan sejak sekolah bisa nggak ya? Weh mantap. Ya kita foto. Boleh. Ayo Bu. Yang di sini apa nih? Bu, coba saya mau curi-curi lihat. Hati-hati bahaya game online. Wah, keren. Keren. Kalau yang sebelah sini apa nih? Mengelola keuangan bukan sekedar soal angka. Mantap. Kalau ini Ibu Bapak apa nih? Peta finansial pribadiku. Oke. Wah, keren-keren banget nih. Nanti bisa saling tukar ini ya informasi ya. Ini apa nih Bu Bapak? Menabung dan investasi. Oke mantap. Membuat anggaran sederhana. Investasi receh. Wah apa tuh investasi receh? Sini apa nih bapak-bapak nih? Bijak bertransaksi digital. Luar biasa. Kalau ini ada lagi. Jajan boleh, boros jangan. Iya benar. Wah keren, jajan boleh boros jangan. Membumikan uang dari saku ke aksi, mantap. Ada lagi? Ini apa nih Bu? Judulnya belum. Judulnya disimpan di akhir. Oh, bank sampah membawa berkah, mantap. Kalau ini apa nih Bu Bapak? Dompet pintar, wah keren ya. Dompet pintar. Nih uang sakuku.
Uang sakuku tanggung jawabku. Bagus, bagus. Ada lagi, saya cek-cek lagi. Ini apa nih Bu? Boleh dilihat? Tipu daya. Wah, tipu daya games loh. Oke, luar biasa. Kalau ini gimana nih? Bapak Ibu, boleh saya... bagaimana kamu habiskan uang jajanmu? Iya benar. Atau enggak? Benar ya, keren ya saya ya. Oke, mantap. Saya coba yang sebelah sana ya. Apalagi nih? Dompet pintar. Oh ini tadi sudah. Oke. Saya jadi semangat nih lihat Bapak Ibu semangat semuanya ya. Apa nih? Berpenghasilan sejak dini. Weh, keren. Mengatur uang saku dengan bijak. Apalagi Ibu Bapak? Financial goal. Oh. Financial goals bro. Weh, mantap ya. Apalagi? Dispenser impian. Wow. Apalagi? Uang saku dan gaya hidup digital. Wah, keren-keren banget nih. Ya, sangat menarik. Apa nih, Pak, Bu? Bahaya judul. Oke, ada lagi? Yuk jadi jagoan atur duit. Keren-keren ya. Manajemen keuangan siswa. Ya. Ada lagi? Oh, horror game online. Oke. Wujudkan impian secara mandiri. Oke, ih keren-keren ya. Waktunya 2 menit lagi ya Ibu Bapak. Belajar menjadi pengusaha muda. Oke. Ada yang... Oh mana Bu? Oh, seragam untuk sang juara. Oh, boleh nih Bu, mungkin sambil cerita Bu. Boleh pengalaman pribadi ya. Nah, boleh Bu. Kalau mau cerita ini judulnya tadi apa, bisa disampaikan lagi tujuannya bagaimana, assessmentnya seperti apa dan langkah-langkahnya. Silakan Bu. Tes. Jadi ini pengalaman saya di Eskul Paskib. Jadi anak-anak tuh kadang kalau di tahun ajaran kan terbentuk kelompok pengurus baru di kelas 8. Dan itu kita selalu ada lomba sekitar di bulan-bulan Desember atau enggak Desember, sekitar Septemberan ada lomba. Nah itu di saat pengurusan pertama itu anak-anak sudah membuat program. Programnya salah satu adalah mereka harus punya seragam baru setiap ada lomba. Jadi setiap angkatan tahun anak saya selalu punya seragam baru. Dan itu dari uang jajan mereka sendiri. Oh, mereka keren. menyisihkan sendiri dan ada 2 bendara yang dipilih. Bendara untuk seragam dan bendara untuk kas kalau dia untuk pemeliharaan, untuk kalau ada alat perangkatnya rusak tuh mereka udah punya uang sendiri. Jadi mereka memang sudah membuat perencanaan sendiri dan itu rapih. Keren. Berarti Jadi, tujuannya untuk tadi itu ya, mewujudkan impian secara mandiri. Tidak pakai dana dari orang tua dan tidak pernah saya mengalami orang tua tuh merasa keberatan di Eskul Paskib karena mereka tahu-tahu udah punya uang. Oh, keren-keren. Gitu, dan rapih pembukuannya, alhamdulillah. Dan itu kalau ikut lomba kita selalu menang. Dan uangnya tuh lumayan, kadang 1 juta, kadang 900, kadang 800, itu mereka simpan lagi gitu. Untuk seragam yang nantinya yang kalau ada yang rusak untuk pemeliharaan gitu. Oke, keren banget. Anak kita mandiri banget di Eskul Paskib. Oke, keren. Beri tepuk tangan dong, hebat. Saya mau cari-cari lagi mungkin ibu bapak yang bisa cerita. Nah ini belajar menjadi pengusaha muda. Boleh diceritakan siapa yang mau bercerita? Bapak ya, oke. Siap, Pak boleh cerita. Ini judulnya apa, assessmentnya bagaimana, kemudian untuk kita mengukur apakah assessmentnya itu berhasil atau tidak, atau seperti apa? Ya yang pertama kita mulai dari menentukan tujuannya terlebih dahulu. Kita mau ngapain sih, setelah itu setelah mendapatkan tujuan kita sepakat tujuannya adalah murid dapat menunjukkan sikap kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab. Dari tujuan itu ternyata kita bisa menentukan judul atau topik besar yaitu belajar menjadi pengusaha muda. Nah bagaimana sih kita bisa mengukur sampai ke sana, akhirnya kita sepakat ada di dalam Project Market Day. Nah dalam Project Market Day ini tertuang dalam beberapa tahapan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan
evaluasi. Nah mulai dari persiapannya tuh anak-anak merancang sendiri apa sih sebenarnya yang dia mau jual. Ya. Terus kira-kira menentukan harganya berapa, terus pasarnya itu sekitar teman-temannya tuh kayak gimana. Setelah itu dia baru mulai membuat produknya. Ya. Setelah membuat produknya dilakukanlah asesmen yang sudah ditentukan, lalu nanti evaluasinya apakah dia mendapatkan keuntungan atau malah rugi. Gitu. Oke, berarti ada tadi identifikasi dulu dan riset pasar ya, kira-kira berapa nih yang kalau dijual tuh harganya supaya bisa dibeli berapa, nggak kemahalan, nggak kemurahan Ya. gitu ya. Oke. Oke, ada yang mau menambah? Oke keren, boleh tepuk tangan, hebat. Kayaknya tadi ada saya lihat yang mirip-mirip juga ya. Rata-rata, oke coba saya mau. Ini sampai ada gambar-gambarnya nih, saya jadi terpantik nih Pak. Ini cuan bos, nah gimana nih Pak? Boleh dijelasin Pak, ini gimana cuannya? Terima kasih. Kami coba membuat anak-anak belajar berbisnis itu ya. Jadi pertama judulnya ini cuan bos gitu. Jadi tujuannya adalah dari pembelajaran ini menerapkan prinsip ekonomi dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang besar gitu ya Bu ya. Nah nanti akan dicapai sikapnya itu mandiri, kreatif, kolaboratif dan komunikasi. Pertama kita mencapai dulu pemahaman prinsip ekonomi pada anak-anak, gambaran gitu kan dengan tampilan dan sebagainya. Kemudian mulai mengenali bakat-bakat masing-masing siswa. Kira-kira saya ini usaha apa ya begitu. Apakah makanan apa atau apa begitu. Nanti mereka yang dengan bisa membuat sendiri atau memasarkan produk orang lain seperti itu. Jadi mereka punya pilihan. Nanti mereka diskusi, nanti kita beri kebebasan mereka diskusi dengan teman yang punya bakat sama seperti itu. Dan mereka mulai memikirkan langkah berikutnya seperti membuat produk atau memilih produk yang akan dijual. Atau kue misalnya. Jadi kita gambarkan misalnya ada yang bikin kue mochi atau dimsum. Kelepon, atau seblak atau kue kelepon dan sebagainya. Ini kita gambar nih. Gambarnya alhamdulillah. Kemudian. Keren gambarnya Pak. Kemudian menentukan harganya gitu ya. Boleh mereka bisa survei tadi. Sama dengan kelompok sebelumnya, survei dulu. Modal harganya berapa ya kira-kira. Nanti mereka dapat untung berapa kira-kira seperti itu. Harga jual kita tentukan, kemudian mereka kita tugaskan project. Nah coba nak bawa ke sekolah produk yang kamu punya. Kue misalnya kan, coba kamu pasarkan. Jam istirahat gitu ya. Oke, tugas kamu itu. Nanti kamu kira-kira untung apa rugi, kamu hitung. Ya. Kira-kira tercapai nggak itu prinsip ekonomi dengan modal yang kamu punya mendapatkan untung yang lebih besar. Berarti nanti tiap anak atau tiap kelompok itu ada hasil perhitungannya gitu ya Pak ya? Ada. Hasil perhitungannya modalnya, turunan modalnya apa aja, habisnya berapa, apakah itu kemudian dari hasil jualnya untung atau rugi. Ya gitu itu mereka berliterasi di situ ya. Mereka menghitung modal berapa, cost-nya berapa, untung berapa seperti itu. Oke keren. Siap. Boleh tepuk Terima tangan. kasih. Mantap. Saya ke ujung ya biar kebagian semua nih. Ini mungkin nggak bisa semuanya ya Ibu Bapak karena waktunya juga terbatas. Jadi saya mau cek-cek dulu mungkin sesuatu yang berbeda dari apa yang tadi sudah disampaikan Bapak Ibu guru yang lain. Saya coba lihat-lihat dulu. Nah mungkin ini nih masalah pinjol soalnya. Ini beda dari yang lain-lain tadi ya. Boleh silakan Ibu. Kaget ya Pak? Iya, tadi baru di sana saya ya. Silakan Ibu, boleh ditentukan siapa yang mau menyampaikan ini. Apa tadi? Ya, boleh. Silakan Ibu. Jadi idenya itu dari tadi apa? Kita punya teman-teman guru yang terjerat pinjol. Idenya Jadi pengalaman personal ini ya Bu ya. Aduh, ketahuan dong. Ya, jadi temanya adalah bijak finansial di era digital, hindari jeratan pinjol. Dengan slogan anti pinjol ilegal. Berikutnya tujuannya. Tujuannya adalah mengembangkan kampanye edukatif yang mendorong masyarakat agar lebih waspada terhadap pinjol ilegal. Langkah-langkahnya. Yang pertama menganalisis kasus nyata.
kemudian presentasi ide-ide proyek dan pemilihan format kampanye. Yang ketiga, refleksi individu tentang makna pengelolaan keuangan yang sehat. Oke. Mungkin ini kita tidak lengkap banget ya. Berikutnya kita ajukan juga pertanyaan pemantik. Apakah pinjol? Apakah kamu tahu apa itu pinjol? Apakah kamu tahu bahaya pinjol? Apakah di keluargamu ada yang terjerat pinjol? Oke. Berikutnya kita melakukan asesmen. Oke. Asesmen itu dilaksanakan di depan dan di belakang. Ya. Yang di depan kita sebut tes diagnostik dengan kuis tentang pinjol dan literasi finansial. Oke. Kemudian di akhir atau di proses ada formatif dan sumatif. Formatifnya adalah diskusi kasus, diskusi studi kasus dan jurnal refleksi. Ya. Kemudian sumatifnya adalah kampanye digital atau dalam bentuk poster edukasi. Oke. Gitu, Kak. Berarti kalau si Oh iya, produknya, ininya Bu. satu lagi, produknya adalah melaksanakan kampanye digital bertema jangan terjerat pinjol. Oke, berarti nanti mereka studi analisis kasusnya ini sudah dipilihkan atau mereka diminta untuk cari sendiri? Sudah dipilihkan dari kita, terus kita kasih ke murid-murid gitu Kita contoh-contohnya. kasih tayangan-tayangan contoh, Kita kasih kemudian contoh ya. menjadi diskusi juga. Oke, keren. Tepuk tangan buat kelompok tentang pinjol tadi ya. Oke, sebenarnya waktunya sudah tinggal sedikit lagi Ibu Bapak. Mungkin saya satu lagi kali ya dari sisi sebelah sini. Saya cek-cek lagi yang kira-kira bisa berbeda nih angle-nya. Tadi udah tentang pinjol ya. Tentang pinjol, tentang wirausaha, ini juga sama ya. Judul, coba ntar saya ke belakang lagi. Oh ada yang mau secara sukarela boleh. Kalau secara sukarela boleh juga. Oh ini ada, silakan. Investasi receh, boleh. Silakan. Gimana tuh investasi receh, Bu, Pak? Ya, baik. Ini kebetulan gabungan dari Barat Utara. Barat dan Utara ya? Temanya investasi receh. Oke. Nah, di sini tujuannya menumbuhkan kesadaran untuk hidup normal, menghargai nilai nominal uang, ya itu tujuannya. Kemudian yang diukur dengan asesmennya, berapa uang yang kamu sisihkan setiap hari, kemudian berapa target uang yang terkumpul dalam 1 bulan. Untuk langkah-langkahnya, mengetahui uang saku masing-masing siswa, apakah setiap siswa itu sama atau bahkan mungkin ada yang tidak dapat uang saku. Kemudian yang punya uang saku berapa yang dibelanjakan dalam 1 hari. Dalam artian di sini jajan di sekolah mungkin. Kemudian mencatat sisa uang saku setiap hari yang akan dimasukkan ke dalam celengan ya, di kelas nanti disediakan masing-masing siswa. Kemudian setiap bulan dibuka bersama-sama kemudian menghitung berapa uang yang terkumpul. Nah itu nanti setelah itu kebetulan kalau sekarang ini ada kerjasama dengan bank swasta membuka rekening bank berikut dengan sekaligus sebagai kartu pelajar. Nah itu nanti dimasukkan ke situ. Berarti dari rekening korannya gitu ya dipantau dari sana. Oke. Baik itu saja, terima kasih. Baik, boleh beri tepuk tangan. Keren sekali. Ini waktunya sudah mau jam 3, saya coba cek dulu ke MC. Apakah akan ditutup atau masih bisa? Mungkin kalau ada satu lagi yang mau menceritakan, oke siap Bapak Ibu. Ya, jangan ditahan-tahan ya, biar bisa plong nanti pas pulang. Oh ya, boleh langsung, ya silakan. Silakan Pak. Cek 1, bismillahirrahmanirrahim. Kak Gali mungkin dari judul kita ini agak berbeda. Kalau lihat judulnya mungkin nggak ada kaitannya sama literasi keuangan nih. Tapi dalamnya akan terisi dengan literasi keuangan. Judulnya Jelanta Jadi Berkah. Wes, oke, gimana tuh Pak? Jadi Jelanta Jadi Berkah ini tujuannya ya pembelajarannya menanamkan nilai ekonomis yang berkelanjutan, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan
pemahaman bahwa limbah dapat diolah menjadi sumber berkah atau nilai komis baik untuk pribadi maupun untuk lingkungan dan kepentingan sosial. Luar biasa. Langkah-langkah pertamanya tentu identifikasi masalah. Apa yang bisanya kalian lakukan pada minyak jelantah di rumah. Jadi kita edukasi dulu pesadik apa sih minyak jelantah yang di rumah itu, terus buat apa? Nah itu mereka mengidentifikasi, mencari, nah setelah tertemu maka kita minta mereka mengevaluasi. Artinya murid itu dibagi menjadi berkelompok terus menuntut target pengumpulan jelantahnya, jelantah itu mau diapakan, terus mereka mencari mitranya, siapa pengepulnya. Kalau udah dapat terus mau dijual langsung atau mau dijadikan sesuatu yang lebih ekonomis lagi. Nah refleksinya mereka membuat catatan mini, berapa liter minyak jelantah terkumpul, terus kalau dijual berapa yang terjual dan uangnya berapa. Asesmennya tentu kita ada asesmen sikap, artinya observasi ke lingkungan tempat mereka, itu minyak jelantah kalau dibuang manfaatnya apa, kalau nggak dibuang seperti apa. Dan pengetahuan serta keterampilan mereka. Terima kasih dari kelompok kami. Semangat untuk kita semua. Hidup Kemenkel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, ya keren. Terima kasih Pak. Baik, masih ada ini yang mau berbagi. Bapak sepertinya sangat semangat ya. Ini ada ini ya singkatannya. Nah ini keren nih, boleh. Nih gambarnya keren banget ini loh. Mantap loh Pak. Iya ini udah kelihatan dari tampilannya ya, Bapak artsy banget orangnya nih, artsy ya. Oke, kita orang-orang visual ya, mohon maaf. Silakan Ibu. Oke, belum selesai. Oke, topiknya itu ES3, kita earning, saving, spending, sharing ya. Terus tujuannya sudah dapat mengetahui jumlah uang yang terima, cara mengelola keuangan dan mencatat transaksi keuangan. Asesmennya pertama menghitung jumlah masukan per bulan, menghitung jumlah yang ditabung, menghitung jumlah pengeluaran, dan menghitung jumlah donasi yang diberikan. Kan kadang-kadang kan kalau anak-anak sekolah kan amal Jumat gitu kan donasi sharing ya kan. Betul. Terus langkah-langkahnya pertama buat dulu formatnya dong udah pasti. Terus yang kedua mencatat pemasukan dan pengeluaran selama 1 bulan. Terus yang ketiga membuat klasifikasinya dulu nih mana earningnya, savingnya, spendingnya, sharingnya. Kemudian baru mengevaluasi sebenarnya selama 1 bulan itu dia pengeluarannya untuk apa aja sih, jangan-jangan kebanyakan jajannya apa gitu ya. Kebanyakan kayak spending gitu, berarti ya. Kayak gitu. Yang ditabung, kenapa kita kan sini ada yang kedua jumlah yang tabung. Nah kita juga kan mengajarkan kepada mereka untuk menabung dulu sebelum mengeluarkan gitu. Oke. Keren, berarti ini memetakan ya Bu, apakah dari ya ini boleh dipamerin aja Bu, Ya, biar ini semua orang kita tahu di punya sini ya. tim kreatif Ini Bapak Ibu. Indra. Saya boleh beri udah tepuk tahu. tangan, ini keren banget loh, gambar-gambarnya niat banget ya. Oke, menggambar aja niat, apalagi nanti mengajarnya pasti makin niat lagi ya Ibu Bapak. Oke. Sampai lupa gunain post-itnya. Gak apa-apa, berarti ini memetakan ya, memetakan apakah murid-murid tuh tahu uang yang mereka keluarkan masuknya kemana, ke belanja atau ke sharing ya. Donasi atau tadi ditabung gitu ya, atau bahkan mereka bisa menghasilkan gitu ya. Oke, keren, kita beri tepuk tangan sekali lagi sekaligus menutup sesi saya hari ini ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak, keren-keren banget, saya bangga dan terharu. Kebetulan ibu saya juga guru SMP, guru matematika, ada di daerah Jakarta Utara ya. Jadi tadi saya cari-cari, jangan-jangan ada ibu saya di sini, ternyata nggak ada ya. Mungkin ada yang satu sekolah ya. Jadi selalu semangat, selalu menghasilkan energi baru setiap bertemu dengan Bapak Ibu ya. Semoga sesi hari ini bermanfaat Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa dimodifikasi, dikontekstualisasikan lagi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelas masing-masing. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.